Kristus telah menjadi teladan bagi kita untuk kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kebaikan kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk memperkaya diri kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk keuntungan kita. Tapi kita mau berbagi. Hidup ini untuk dibagikan. Hidup ini untuk memberkati orang lain. Hidup ini untuk melanjutkan berkat Abraham bahwa semua bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat oleh karena Abraham dan keturunannya. Dan melalui kita berkat itu sungguh-sungguh akan sampai ke ujung bumi. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah hari ini untuk merayakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saya akan membaca dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang sungguh mengasihi kami semua, yang peduli kepada kami semua, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi selalu beserta kami sesuai dengan janji firman-Mu. Pada hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, kami kembali bisa merayakan kasih Tuhan yang sangat besar, tidak terukur besarnya di dalam hidup kami, yang memberi keselamatan bagi kami, yang memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami, yang memberikan kami kesembuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena masa depan kami penuh pengharapan di dalam Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Layaklah pada hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kami, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua kasih setia-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Hari ini kami mau bersama-sama bersukacita merayakan kasih-Mu yang besar bersama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti di surga yang mulia. Sukacita dan damai sejahtera surgawi melingkupi kami dan hadirat-Mu memenuhi kami sekalian ketika kami beribadah kepada Tuhan. Jamahan dan lawatan Tuhan terjadi bagi kami semuanya. Biarlah kami sejenak akan memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus pimpin kami semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita pemuji kebesaran kasih Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan
Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita hidup, dan itu adalah pengorbanan yang sungguh luar biasa oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita sembah Dia dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kuat kita. Haleluya, betapa sempurna kasih Tuhan yang memberi keselamatan bagi kita semuanya. Betapa ajaib kasih-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sungguh ajaib kasih Bapakku yang menerimaku dan memulihkanku. Nyawanya diserahkan bagiku, membayar dosaku supaya ku hidup.
Perkenanan-Mu membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib kasih-Mu bagi kami, beri keselamatan, beri kepulihan, beri kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau saja yang kami sembah dari selamanya sampai selamanya. Kau saja Tuhan kami, Kau saja yang kami percaya seumur hidup kami. Haleluya, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau keselamatan, Yesus Kau yang menyembuhkan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami mau memuji-Mu dari selamanya sampai selamanya. Tak cukup kata yang kami punya untuk bersyukur kepadamu, untuk mengungkapkan puji-pujian pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kami, pujian pengagungan kami bagi Tuhan. Terimalah Tuhan puji-pujian kami. Hanya Engkau sajalah yang layak kami muliakan, kami tinggikan. Tiada yang lain di dalam hidup kami. Hanya Engkaulah lebih dari segalanya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan, nyanyikan hosana bagi Tuhan. Hosana bagi-Mu Raja mulia. Segala hati kita. Hosana bagi Anak Domba Allah. Engkau ditinggikan dari segalanya. Engkau Bapa, Tuhan dan Raja-Ku. Pengorbanan-Mu telah
damai sejahtera yang dari Allah, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah kita. Ibadah adalah berkaitan dengan apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus yang setia. Kita bukan saja diselamatkan oleh Kristus, tetapi kita juga mau menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang meneladani kehidupan Kristus. Ketika Kristus menjelma menjadi manusia dan kemudian Kristus menyerahkan kehidupannya bagi manusia. Yesus memang melakukan atau Yesus menjadi manusia memang untuk menyelamatkan manusia. Sama sekali tidak ada sesuatu yang Yesus lakukan untuk dirinya sendiri. Demikian juga mestinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh egois melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri, berfokus kepada kebutuhan sendiri, berfokus kepada apa yang akan didapat. Kita sebagai para pengikut Kristus harus hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Di muka bumi yang namanya egois sudah begitu banyak. Ada orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi tidak demikian di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yesus bahkan datang ke dunia semata-mata hanya untuk kebutuhan manusia. Kita mau belajar dari kehidupan Abraham yang juga mempraktekkan sebuah kehidupan yang tidak egois, tetapi Abraham menyelamatkan Lot. Lot adalah ponakan Abraham yang ikut serta dengan Abraham ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang akan diberikan oleh Tuhan. Dalam sebuah kisah, Lot mengalami kesulitan, Lot mengalami tantangan, Lot mengalami sebuah keadaan di mana dia tertawan. Kita bisa membacanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saya mau membahas seluruh pasal dari kitab Kejadian pasal 14 ini, tetapi kita hanya membaca beberapa ayat di antaranya. Kita baca ayat yang pertama, saudara sekalian. Pada zaman Amrafel, atau kita lebih kenal Hammurabi, Raja Sinear, Aryok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Gozim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shanab, Raja Atma, Shemeber, Raja Jeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Joar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Jujim di Ham, orang Emim di Shawe, Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Jeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Yoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam di Tideal, raja Gozim, Amrafel, raja Sinear, dan Aryok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan.
segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Perhatikan ayat 12, saudara. Jadi Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ini cerita sangat penting dalam sejarah kehidupan Abraham. Abraham seorang nabi yang memimpin sebuah peperangan. Karena ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Lot ditahan. Namun pun demikian, selanjutnya dikatakan bahwa kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Abram, atau saya lebih lazim menyebutnya dengan kata Abraham karena Abram kemudian diganti namanya menjadi Abraham, memimpin sebuah peperangan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan bagi Abraham memimpin sebuah peperangan? Kenapa Abraham melakukan peperangan? Abraham melakukan peperangan karena Lot, ponakannya itu, menjadi tawanan perang. Karena Lot ditangkap dan ditawan oleh musuh. Jadi sebenarnya konsep yang benar atau kalimat yang benar bukan Abraham melakukan peperangan, tetapi Abraham menyelamatkan Lot dengan cara mengalahkan orang yang membelenggu atau menahan Lot itu. Jadi ini semata-mata alasannya adalah alasan untuk menyelamatkan Lot, bukan alasan yang lain. Mungkin ada orang yang berpikir, mungkinkah ini alasan oleh karena agama atau kepercayaan Abraham? Tidak, karena ayat yang disebutkan di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Abram melakukan peperangan atau menyerbu musuh itu dengan beberapa rekan sekutunya, temannya, dan teman-temannya tidak memiliki iman yang sama dengan Abram, tetapi mereka bersatu bukan untuk ekspansi agama, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan Lot. Bukan juga alasan ekonomi, bukan untuk harta kekayaan, bukan untuk sesuatu yang bisa dimiliki. Di dalam ayat yang ke-14, pasal 14 ayat 23 dikatakan, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ketika Abraham mengalahkan raja-raja itu, kemudian menyelamatkan Lot, maka semua harta benda yang dirampas sebelumnya itu dibawa kembali pulang. Dan Raja Sodom mengatakan, ambillah bagianmu, karena dalam sebuah peperangan kalau ada penjarahan maka itu harusnya dibagi-bagi. Tapi Abraham mengatakan bahwa saya tidak akan ambil itu sebenang kasut, benang, satu helai benang atau satu kasut pun. Itu adalah gambaran dari hal yang terkecil pada waktu itu. Jadi sedikit pun aku tidak ambil itu, karena saya melakukan perang ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan Lot, bukan karena motif ekonomi. Juga bukan untuk sebuah ekspansi wilayah atau memperluas penjajahan atau daerah kekuasaan. Sebab ayat yang ke-16 dikatakan, dibawalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi ini semata-mata adalah penyelamatan. Karena setelah dia mengalahkan raja itu, dia tidak menduduki tempat itu, tapi kemudian Abraham kembali ke tempatnya. Lot dibawa kembali ke Sodom.
tidak lantas menguasai wilayah itu. Wilayah itu tetap dibiarkan, dia hanya mengusir lawannya dan kemudian membebaskan Lot. Itu saja. Jadi jelas bahwa alasan mengapa Abraham melakukan peperangan adalah sebagai cara untuk menyelamatkan Lot. Yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana caranya mengalahkan. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Abraham mendengar cerita itu, lalu dia mengerahkan orang-orangnya, orang-orang yang terlatih. Ada 318 orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya, yang disebutkan juga hamba-hambanya itu kemudian dibawa untuk menyerang. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa sesungguhnya cara apa yang dilakukan manusia itu tidak semata-mata hanya bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi juga oleh karena campur tangan Tuhan. Kita mau belajar lebih lanjut lagi prosesnya, dan kita mau mendapatkan pelajaran penting dari proses yang sedang terjadi ketika Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersekutu dengannya. Dan kemudian ada cerita ketika dia pulang, kemudian Melkisedek imam dari Raja Salem itu kemudian memberkati Abraham, kemudian Abraham mengembalikan seluruh perpuluhan kepada imam itu, dan imam itu mengatakan bahwa Abraham diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan Abraham menjadi menang oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, ada beberapa pelajaran penting dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan benar-benar terlibat di dalam kehidupan Abraham. Doa saya adalah sama seperti sangat terlihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Abraham. Demikian juga Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan kehidupan, kehadiran, kekuatan, dan kekuasaannya, pertolongannya bagi saudara sekalian. Jadi kita tidak sedang belajar sebuah sejarah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Itu memang terjadi pada masa yang lalu, tetapi kita harus ingat bahwa apa yang terjadi pada masa yang lalu itu ada kaitannya dengan kita hari ini. Bagaimana Tuhan menolong Abraham itu ada kaitan dan pelajarannya bagi kita, untuk kita juga mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Ingat khotbah minggu yang lalu dikatakan bahwa oleh karena Abraham, oleh karena keturunan Abraham, maka kita memperoleh berkat, dan segala berkat Abraham itu diberikan kepada kita, termasuk bagaimana Abraham di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika Abraham melakukan pertolongan atau menyelamatkan Lot, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Abraham. Doa saya, Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Siap mendengarkan pelajaran-pelajaran penting berkaitan dengan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, kita dapatkan bahwa Abraham ketika dia mengambil waktu, mengambil keputusan untuk menyelamatkan Lot, Abraham mengambil sebuah resiko. Menarik sekali, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa dia mengerahkan semua laki-laki yang terlatih untuk pergi berperang. Saudara perhatikan, ada 318 orang yang selama ini bersama dengan Abraham. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka yang 318 orang ini? Mereka adalah para penjaga domba Abraham. Mereka adalah hamba-hamba Abraham yang menjaga kawanan ternaknya, lembu, sapi, onta, dan segala hartanya. Tapi kemudian orang-orang terlatih itu, semua orang yang bisa berperang itu dibawa untuk menyerang Kedorlaomer. Artinya di rumah tidak ada orang yang bisa menjaga, karena firman Tuhan mengatakan semua. Itu dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan semua yang bisa sudah dapat berperang atau menggunakan senjata itu semua dibawa. Artinya di rumahnya dengan segala hartanya, istrinya dan istri orang-orang yang bersama dengan dia itu tanpa pengawalan, tanpa penjagaan sama sekali. Ada sebuah resiko, ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham untuk melakukan penyelamatan bagi Lot. Demikian juga kita, ketika kita mau melayani orang lain, ketika kita mau supaya orang lain akan bisa bebas atau akan bisa dilepaskan dari rasa khawatir, dari rasa cemas, dari ketakutan, orang-orang membutuhkan pelayanan dari kita, kita harus siap juga untuk mengambil sebuah risiko atau pengorbanan untuk hal itu. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Abraham.
Karena firman Tuhan di dalam ayat 40 dikatakan bahwa dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kemenangan itu terjadi karena Allah menyerahkan musuh kepada Abram. Saudara boleh berusaha, saudara boleh bekerja, saudara boleh kerja keras. Tapi ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa berkat kekayaan itu dari Tuhan datangnya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi yakinkan dalam kehidupan saudara apa yang saudara miliki, apa yang saudara saat ini sedang alami, segala berkat yang tersedia yang Tuhan sediakan bagi saudara itu benar-benar dari Tuhan. Kalau kita melihat daftar dari kekayaan Abram, dia disebutkan sangat kaya, bahkan satu lokasi luas itu tidak cukup untuk 2 orang, Abram dan Lot, sehingga mereka harus terpisah dalam berusaha karena kekayaan mereka. Bahkan yang menjaga harta kekayaannya saja sampai 318 orang, seperti seorang pengusaha. Kalau pada masa kini berapa orang banyaknya, sementara dunia belum seperti saat ini. Tetapi Abraham bahkan sudah memiliki 318 orang yang bersama-sama dengan dia. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi kemenangan itu bukan karena kekuatan yang dimiliki oleh Abraham dan teman-temannya dan orang-orangnya, tetapi firman Tuhan mengatakan itu oleh karena Tuhan menyerahkan musuh. Jadi ketika kita berusaha, saudara pastikan ketika saudara melakukan segala sesuatu, lakukan dengan cara terbaik, lakukan dengan segala upaya, lakukan dengan segala kekuatan, lakukan dengan usaha kerja keras yang luar biasa. Tapi lebih dari itu semua, yakinlah bahwa semua yang saudara bisa alami, bisa terima berkat itu datangnya dari Tuhan. Kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Lanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan bahwa harta dan berkat adalah datangnya dari Tuhan. Menarik sekali ketika Abraham bahkan tidak mau mengambil upah atau hasil jarahan dari peperangan yang dia menangkan itu. Raja Sodom dan Gomora sangat berterima kasih kepada Abraham, sehingga Abraham dibebaskan untuk mengambil berapapun dia mau. Tetapi Abraham mengatakan bahwa aku tidak akan ambil itu. Saudara, kalau saudara mau melakukan sesuatu yang menolong orang lain, melayani orang lain, bersiap-siaplah. Sebab prinsipnya adalah kita tidak menerima upah di muka bumi ini dari apa yang kita lakukan dalam pekerjaan pelayanan. Kita tidak mengharapkan imbalan. Kalau saudara melakukan, kalau saudara menolong orang lain, kalau saudara membuat orang lain bisa hidup lebih baik, kalau saudara bisa mengangkat kehidupan ekonomi seseorang, bisa membuat orang lepas dari ketertekanan, saudara bisa membuat orang menjadi orang yang berhasil dan besar, ingatlah prinsip bahwa saudara tidak akan mengambil upah sedikit pun. Saudara tidak mengharapkan imbalan sedikit pun, dan Tuhanlah yang akan memberikan upah. Menarik sekali karena kemudian pasal yang ke-15 bagian awal dari pasal Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Itu kemudian ada diceritakan lebih lanjut bagaimana upahnya ketika Abram membebaskan Lot dan orang-orang Sodom Gomora yang sudah diangkut oleh Kedorlaomer itu. Dia tidak mengambil upah sedikit pun dari hasil kerjanya. Maka Tuhan menghitung itu, bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk memberikan upahnya. Kalau saudara melayani, kalau saudara melakukan sesuatu untuk orang lain, kalau saudara melakukan untuk kebaikan orang lain, dan saudara tidak ambil upah sedikit pun, maka Tuhanlah yang ambil tanggung jawab itu untuk memberi upah kepada saudara. Terimalah kebenaran firman Tuhan ini. Abraham dikatakan bahwa Allah menjadi perisainya, karena ketika hartanya ditinggalkan untuk menyelamatkan Lot dan orang-orang yang ditawan itu, harta kekayaannya yang ditinggal tadi, resiko tadi dijamin dalam perlindungan, dalam
Tuhan yang adalah perlindungan itu sebagai perisai. Tuhan adalah perisai yang menyelamatkan. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan yang tidak pernah diam. Tuhan yang tidak pernah diam melihat orang-orang yang melayani. Tuhan yang sama yang memberkati Abraham. Tuhan juga yang akan memberkati saudara. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mulailah fokus bukan hanya untuk diri sendiri. Jangan lakukan segala sesuatu untuk diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa lintah memiliki 2 orang anak. Yang satu namanya adalah untukku dan yang satu lagi namanya juga adalah untukku. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Kristus telah menjadi teladan bagi kita untuk kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kebaikan kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk memperkaya diri kita. Kita tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk keuntungan kita. Tapi kita mau berbagi. Hidup ini untuk dibagikan. Hidup ini untuk memberkati orang lain. Hidup ini untuk melanjutkan berkat Abraham bahwa semua bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat oleh karena Abraham dan keturunannya, dan melalui kita berkat itu sungguh-sungguh akan sampai ke ujung bumi. Pujilah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami telah belajar dari sebuah kehidupan yang dicontohkan oleh Kristus Tuhan yang hidup untuk kami manusia, yang juga dicontohkan oleh Abraham ketika Abraham menyelamatkan Lot. Kami juga mau belajar untuk hidup tidak egois, tidak memikirkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, kebaikan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, kekayaan diri sendiri, harta diri sendiri. Tapi kami mau berbagi hidup, kami mau memperhatikan orang sekitar kami mau membantu mereka melalui perkataan, kami mau menghiburkan mereka, kami mau mendukung mereka, kami mau menguatkan mereka, kami mau melakukan sesuatu yang meringankan kehidupan orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami, kasih Kristus sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan berupa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu yang sangat nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan berikan persembahan kami yang terbaik yang kami punya saat ini. Terimalah, biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita menyanyikan pujian Bapa Kau Setia. Kau
Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, bahkan di dalam kehidupan lingkunganmu. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Tuhan. Mulai perhatikan orang-orang di sekitar saudara, lakukan sesuatu untuk meringankan beban saudara-saudara kita di sekitar, dan juga orang-orang keluarga dimanapun mereka berada. Saudara juga bisa hubungi jemaat untuk say hello, untuk saling bertegur sapa melalui handphone, tanya tentang kabar mereka, menguatkan mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.